Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Belajar ilmu tasawuf bukan seperti kita belajar ilmu fikih. Memasuki kawasan ilmu tasawuf itu dengan hati, bukan dengan akal. Sebab daya akal itu masih berada dalam dimensi yang rendah. Dan jangan lupa, siapkan mental, lahir dan batin. Sebab cobaan yang akan diterimanya, semakin ia mendalami, maka akan semakin berat. Ini bukan mau menakut-nakuti, tetapi agar siapapun yang mau menapaki jalan ilmu mengenal diri ini, mau tidak mau, ia memang harus siap segala-galanya. Jadi bila hal tersebut terjadi pada dirinya, sudah tidak kaget lagi. Atau paling tidak, ia sudah ada persiapan bagaimana menghadapi segala macam cobaan yang akan ia terima. Lalu bagaimana cara awalnya dalam mempelajari ilmu mengenal diri ini? Cara awalnya itu pada niat hati yang sungguh-sungguh mempelajari ilmu ini, bukan niat yang asal-asalan. Yang kedua, praktekkan dengan tulus apa yang sudah diajarkan mursyid, baik itu zikir dan ibadah-ibadah lainnya. Bisa zikir nafas, zikir jahar, zikir sirri, dan lain-lain. Dan jangan ingin keburu sampai, ikutilah prosesnya. Yang ketiga, jangan banyak bertanya kalau tidak disuruh untuk bertanya, kecuali apa yang mursyid sampaikan itu bertentangan dengan syariat. Ingat ya, jangan banyak bertanya. Di wilayah ini sudah tidak ada lagi pertanyaan, yang ada wajib prakteknya. Ibnu Ulwan pernah berkata, jika ada seorang bertanya kepada Syekh Junaid al-Baghdadi tentang suatu masalah, sedangkan ia tidak termasuk dalam kondisi spiritual dari masalah yang ia tanyakan, maka ia akan berkata, tidak ada daya upaya dan kekuatan apapun kecuali dengan Allah. Dan jika orang tersebut mengulangi lagi pertanyaannya, maka ia akan menjawabnya, cukuplah, Allah penolong kami dan dialah sebaik-baik zat yang menjadi wakil. Makanya ada sebutan, lam ya'zuk, lam ya'rib. Siapa yang tidak merasa, dia tidak tahu. Jadi harus benar-benar merasakannya sendiri. Makanya untuk dapat merasakannya, kuatkan prakteknya. Kalau banyak bertanya, malah nanti akan bingung sendiri. Lalu kenapa? Mungkin ada sebagian dari saudara yang mungkin agak kesulitan dalam mempelajari ilmu mengenal diri ini. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Pertama, masih membawa ilmu dari luar. Sedangkan seseorang yang mau mempelajari ilmu tasawuf ini, terlebih dahulu ia wajib membuang semua pengetahuan ilmunya. Harus benar-benar dari nol, atau menjadi gelas yang kosong tanpa isi sedikit pun. Kedua, hawa negatif dari dalam diri. Ada daya tolak yang luar biasa dari dalam dirinya. Pengaruh-pengaruh seperti ini yang kemungkinan sangat sulit dihindari. Terkadang seseorang itu tidak sadar bahwa pada dirinya itu tertanam makhluk-makhluk yang bukan haknya. Misalnya Anda mengamalkan suatu keilmuan tertentu, jadi jangan heran bila ada daya tolak yang luar biasa. Sekalipun misalnya Anda mengamalkan zikir nafas yang sudah saya share pada channel ini,
Ada yang hanya merasakan tenggorokannya gatal, atau ada hawa dari perut dia naik ke atas serasa ingin muntah. Reaksinya itu bisa bermacam-macam, tergantung dari kuat tidaknya apa yang ada di dalam dirinya. Untuk menetralisir pengaruh negatif ini, selain dengan zikir nafas atau zikir lainnya yang sudah saya share, harus juga dibarengi dengan memperbanyak istighfar dan sholawat. Bacanya di hati dan kunci lidahnya dengan tongkatkan lidah ke langit-langit. Tahan, fokus dengan hati. Insya Allah pengaruh-pengaruh negatifnya makin lama akan semakin berkurang. Lebih cepat bantu dengan sholat taubat dan sholat hajat. Hasilnya nanti akan dapat terlihat sendiri. Saudaraku sang sejati, aku melihat pemilik ilmu hidupnya mulia, meskipun ia dilahirkan dari orang tua yang tidak berada. Dia terus-menerus terangkat hingga pada derajat tinggi dan mulia. Umat manusia mengikutinya dalam setiap keadaan. Di antara keutamaan ilmu kepada penuntutnya adalah semua umat manusia dijadikan sebagai pelayannya. Wajib menjaga ilmu laksana orang menjaga harga diri dan kehormatannya. Siapa yang mengemban ilmu kemudian dia titipkan kepada orang yang bukan ahlinya karena kebodohannya, maka dia akan menzaliminya. Bersabarlah terhadap kerasnya sikap seorang guru. Sesungguhnya gagalnya mempelajari ilmu karena memusuhinya. Siapa yang belum merasakan pahitnya belajar walaupun sebentar, dia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Dan barang siapa ketinggalan belajar di masa mudanya, maka bertakbirlah untuknya 4 kali karena kematiannya. Demi Allah, hakikat seorang pemuda adalah dengan ilmu dan takwa. Bila keduanya tidak ada, maka tidak ada anggapan baginya. Ilmu adalah tanaman kebanggaan, maka hendaklah Anda bangga dengannya, dan berhati-hatilah bila kebanggaan itu terlewatkan dari dirimu. Dan ketahuilah, ilmu tidak akan didapat oleh orang yang pikirannya tercurah pada makanan dan minuman. Pengagum ilmu akan selalu berusaha baik dalam keadaan telanjang maupun berpakaian. Sekianlah, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.